Bupati Jember Muhammad Wahid menyambut baik relaksasi tersebut. Pemkot Jember juga menyiapkan integrasi bedah rumah dengan layanan kesehatan home care bagi para penghuni. Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. PLH Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran menyampaikan, air mancur alun-alun Merdeka Kota Malang dibatasi demi menjaga kualitas. Menurutnya, pembatasan operasional air mancur di alun-alun Kota Malang sebagai upaya menjaga kualitas air sekaligus mencegah kerusakan mesin pompa. Selain itu, pembatasan juga dilakukan sebagai respon setelah muncul laporan perilaku pengunjung yang menggunakan air mancur untuk mandi dan buang air kecil. Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Pemkab Madiun meluncurkan program jemput pelayanan online langsung masyarakat senang hari ini Lampung Jempol Mashar guna mempercepat layanan perizinan usaha bagi masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi mengatakan, Pemkab Madiun terus berupaya mendekatkan layanan perizinan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil melalui sistem jemput bola. Guna mengoptimalkan program tersebut melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak hanya memberikan pelayanan di kantor, namun juga turun langsung ke tengah masyarakat. Pelayanan akan menyasar sejumlah lokasi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat, diantaranya pasar dan kawasan bisnis, termasuk layanan publik di sejumlah desa. Dan terakhir sore ini dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya mengintegrasikan sektor Meeting, Incentive, Convention and Exhibition atau MICE dengan destinasi wisata. Tujuannya kawan, kata Heri Purwadi, Kepala Dishub Purwakarta Kota Surabaya, supaya masa tinggal di Surabaya lebih lama. Surabaya selama ini dikenal sebagai kota perdagangan dan jasa. Rata-rata lama tamu menginap di Surabaya per Juni 2026 sekitar 1 sampai 2 malam. Data itu peluang pemerintah Kota Surabaya mendorong peserta MICE tidak hanya menginap untuk kebutuhan pertemuan, tapi memperpanjang masa tinggal dengan menikmati destinasi wisata di Kota Surabaya. Demikian program Jaring Radio sendiri. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio bersama Suara Surabaya dan Bintang Negara Banyuwangi, Masa Ekonomi, dan satu lagi dari Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Perimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah. Pukul 4:34 kawan, masih di Kerana Kota Suara Surabaya. Wow, reporter banyak kali nih yang mau bergabung. Oke, langsung saja kalau gitu kita dengarkan informasi-informasi bersama tim reporter. Laporan reporter Suara Surabaya. Kita mulai informasi dari Jakarta bersama Farid Kusuma. Farid. Oke, sementara itu dari ada Melita Wildan dan juga Rizky ya yang siap dengan informasi-informasinya. Kita coba dengarkan dulu laporan dari salah satu yang sudah bergabung. Siapa dulu ini? Ada Wildan, Melita dan juga Rizky dengan masing-masing informasinya. Coba kita bongkar pada 5 telepon semua lagi. Oke, sebentar sambil nunggu sambungan ya. Lepas tadi, mohon maaf. Saya kira Farid juga gabung, ternyata bukan ya. Surabaya aja, Jakarta nggak ada yang gabung. Oke, kita dengarkan dulu laporan dari Wildan. Informasinya, Menteri Hukum mengungkap progres pembahasan RUU perampasan aset. Silakan Wildan. Kawan, Supratman Andi Asgar, Menteri Hukum Republik Indonesia, memastikan komitmen pemerintah dalam mendorong pembahasan rancangan undang-undang RUU perampasan aset. Dia bilang Prabowo Subianto Presiden telah berulang kali menegaskan bahwa RUU itu menjadi prioritasnya untuk segera direalisasikan.
Kata Supratman, sejauh ini pemerintah masih menunggu DPR RI mengambil langkah sebagai pengusul inisiatif karena RUU itu merupakan ranah legislatif. Untuk itu ia terus menjaga komunikasi dengan DPR RI terkait proses pembahasan RUU perampasan aset yang dinaungi oleh Komisi 3 DPR RI. Seperti ini pernyataannya. RUU perampasan aset jelas Presiden Prabowo Subianto selalu menegaskan itu sesuatu yang harus dan menjadi prioritas. Sebagai Menteri Hukum, sebagai pembantu Presiden, saya terus berkomunikasi dengan teman-teman di DPR. Tapi karena ini adalah khas usul inisiatif DPR sekarang Komisi 3 kan terbuka tuh. Sekarang dia dengar pendapat, dia beri pendapat masukan. Katanya kan buat partisipasi publik bisa lebih banyak dilakukan. Nah itu sementara di bawah kita tunggu bahwa mudah-mudahan dalam waktu dekat DPR segera bisa mengambil sebuah usul inisiatif. Kami tentu pemerintah siap untuk segera menyusun itu. Dari komunikasi terbaru apakah ada informasi Pak soal kapan target? Kan nggak boleh, itu kan ranahnya legislatif. Ya saya nggak boleh desak-desakan kepada DPR. Tapi yang pasti komitmen itu tentu Presiden pasti sudah berkomunikasi dengan pimpinan DPR terkait hal tersebut. Tadi kawan Andi, Menteri Hukum RI, saat ditemui di kantor Kanwil Kemenkum Jawa Timur, Jalan Kayun, Surabaya pada siang tadi. Seperti yang dia bilang, pemerintah tidak dapat memastikan kapan RUU itu akan dibahas karena itu merupakan kewenangan legislatif. Meski begitu, Supratman menegaskan bahwa Presiden juga membuka komunikasi dengan pimpinan DPR RI supaya program RUU perampasan aset tetap berjalan. Demikian Wildan Pratama melaporkan. Selamat sore. Terima kasih, selamat sore Wildan. Berikutnya kita bersama Medita Elaina. Pemerintah Kota Surabaya mengungkap hasil klarifikasi runner-up Raka Jawa Timur yang mengakui punya hubungan dengan pelapor dugaan aborsi. Medita. Ya kawan, pemerintah Kota Surabaya mengungkap hasil klarifikasi runner-up Raka Yasin yang mengakui punya hubungan dengan perempuan pelapor dugaan permintaan aborsi yang viral di media sosial. Dari Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, Tio Ferdian Prasmana, runner-up Raka Yasin, sekaligus anggota paguyuban Cak Danuang Surabaya itu sudah dihentikan sebagai tenaga kontrak non-ASN di bagian umum protokol dan komunikasi pimpinan atau Prokopim per kemarin. Pemberhentian itu dilakukan setelah klarifikasi. Tio mengakui pernah memiliki hubungan dengan pelapor. Eri juga bilang pengakuan Tio cukup untuk dijadikan dasar pemberhentian kontrak kerjanya dengan Pemkot. Alasannya karena perbuatan itu melanggar norma ASN Pemkot Surabaya. Hasil klarifikasi itu katanya langsung diserahkan ke Direktorat Provinsi Jatim. Selain pemberhentian kontrak kerja, Eri minta Direktorat Surabaya mengevaluasi keanggotaan Tio dalam paguyuban Cak Danuang Surabaya. Terakhir, Eri juga menyarankan pelapor untuk menempuh jalur hukum jika merasa dirugikan. Seperti yang disampaikan saat diwawancarai awak media hari ini. Dia mengakui Karena itu kita pecat kemarin. Jadi ketika ada kabar, terus kita lakukan pemecatan. Jadi seperti sama dong, yang seperti yang di mana di sub pungli atau penipuan, ya kita klarifikasi, bukti-bukti kita tunjukkan benar ya kita pecat. Tapi proses hukum tidak berhenti. Tapi kalau yang terkait dengan Cak dan Raka Jawa Timur ini kan ada pihak yang dirugikan, ya lapor pihak yang dirugikan, agar menjadi pembelajaran untuk lelaki-lelaki lain sebuah aneh-aneh ini. Setelah diketahui kawan, dugaan Tio meminta perempuan melakukan aborsi itu terungkap lewat potongan pesan chat yang tersebar di berbagai akun media sosial. Sementara di akun resmi Instagram @rakarasi_Jatim sudah mengunggah pernyataan sikap soal dugaan kekerasan seksual yang melibatkan anggotanya. Surat pernyataan yang ditandatangani Garuda Injil Panggali, Ketua Umum Ikatan Rakarasi Jawa Timur itu memastikan akan menindak terduga pelaku sesuai aturan internal yang berlaku. Ini saya lain melaporkan. Selamat sore. Selamat sore kawan, Anda masih di Kelana Kota Suara Surabaya bersama 3 reporter. Yang terakhir ada Rizky Pratama, mentan kawan Menteri Pertanian mencopot Korwil KPPG Surabaya dalam rapat perunggasan nasional. Rizky. Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia, mencopot Tiara Desi, Koordinator Wilayah atau Korwil Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi atau KPPG Surabaya dalam rapat perunggasan nasional di Puskesmas Surabaya sore hari ini.
Amran bilang pencopotan dilakukan karena KPPG Surabaya belum membeli telur sesuai dengan harga yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Padahal kata dia, PGN juga sudah menekankan hal itu. Yang tindakan tegas itu dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintah dalam penyerapan telur dari peternak benar-benar dijalankan di lapangan dalam program MBG. Amran juga mengancam akan kembali mencopot pihak lain yang tidak menjalankan instruksi Sultan. Dan bilang pemerintah sudah mengeluarkan instruksi agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menyerap telur dari peternak sesuai dengan prosedur teknis yang sudah ditetapkan. Dan seperti pernyataannya. Dulu atas nama negara,